Ramai di media sosial, Wali Kota Medan Riko Waas melakukan inspeksi mendadak di Kelurahan Sarirejo, Medan Polonia dan mendapati sang lurah tak berada di kantornya, namun absensinya telah terisi. Kehadiran fiktif Lurah Sarirejo di Medan jadi satu dari sekian banyak kasus manipulasi kehadiran aparatur sipil negara dan di zaman serba digital. Mengapa sistem presensi saat ini masih membuka celah kecurangan? Evaluasi baca apa yang bisa dilakukan guna menekan kecurangan seperti ini? Kita akan membahasnya dengan Wali Kota Medan Riko Waas yang sempat melakukan sidak presensi dan juga Wakil Ketua Komisi 2 DPR RI yang bermitra dengan Kemenpan RB yang akan mengurus perihal ASN. Bang Zulfikar Arse, selamat malam. Bang Riko dan juga Bang Zul. Malam, Selamat malam, selamat malam Diana. Baik, saya mau ke Bang Riko terlebih dahulu. Bang Riko, sebenarnya apa saja catatan Anda saat sidak beberapa waktu lalu? Nah, ini mengapa sistem fingerprint ini masih bisa dimanipulasi begitu? Baik, kemarin sebenarnya sederhana, kita mau cek ya rekan-rekan lurah kita bagaimana kondisinya di kelurahannya mengenai dari laporan-laporan masyarakat. Ya memang kebetulan saya lihat tidak ada lurahnya, maka dari itu kami cek juga bagaimana tentang absensinya, apakah absensinya ada, karena ini kan akan mempengaruhi tentang kinerjanya. Dan ternyata memang absensinya sudah ada, sedangkan manusianya tidak ada. Nah ini yang sedang kami dalami sehingga kami panggil yang bersangkutan untuk menemui inspektorat. Begitu. Oke, Diana. Awalnya apakah karena ada aduan dari masyarakat atau Anda sendiri memang sudah menjadikan soal presensi ASN ini jadi salah satu atensi Anda ketika bertugas begitu sebagai wali kota? Ya, absensi ataupun kehadiran dari para pimpinan wilayahnya masing-masing ini kan salah satu bagian dari pelayanan kepada publik, kepada masyarakat. Nah maka dari itu kita juga kami mendengar ada laporan-laporan dari masyarakat bahwasanya banyak sekali kehadirannya para pimpinan wilayah ini sering tidak hadir sehingga masyarakat melaporkan melalui DM kadang-kadang kepada saya, bahkan ke Instagram, kadang ke WA, bahwasanya minta tolong Pak, ini kehadiran kepala wilayah ini terutama lurah dan camat ini menjadi masalah. Dan kehadiran tersebut mengganggu kinerja para pimpinan wilayah ini dan juga masyarakat sulit untuk melapor karena kan membutuhkan tanda tangannya. Begitu Diana. Oke baik, berarti ini berawal dari aduan masyarakat kemudian ditindaklanjuti. Nah saya mau beralih ke Bang Zul. Bang Zul, ini di tengah isu revisi Undang-Undang ASN kita ingat betul begitu ya, Badan Kepegawaian Negara itu sempat mengusulkan perpanjangan usia pensiun ASN dan ada berbagai usulan lainnya. Di tengah permintaan yang bisa dikatakan oke minta fasilitas, oke minta perpanjangan usia pensiun, tapi kecurangan ini masih terjadi. Mulai dari mana ini kita harus berbenah? Mulai apa yang dilakukan dengan Bung Riko itu tadi, Mbak Dayana. Sebenarnya ASN kita itu sebagai ASN yang berfungsi untuk pemersatu bangsa, pelaksana kebijakan, pelayanan masyarakat itu pada akhirnya keberadaan yang bersangkutan itu tergantung kepada di luar aturan yang ada ya, tergantung kepada bagaimana pejabat pembina kepegawaian dalam hal ini kalau untuk Kota Medan ya wali kota Bung Riko membina teman-teman ini. Kalau memang pejabat pembina kepegawaiannya benar-benar membina ASN kita, tentu ASN kita itu akan lebih baik. Paling tidak membina dalam hal menghadirkan ASN yang makin meritokrasi, Mbak Jayana. Itu penting dan sebenarnya di Undang-Undang ASN kita sudah sangat ditekankan. Dan keadaan ASN kita ini sebenarnya tidak hanya terletak pada ASN itu sendiri, upaya untuk meningkatkan meritokrasi, tapi semua pihak, ya terutama kita sebagai pejabat pembina kepegawaian. Banyak hal yang bisa kita lakukan, walaupun harus kita akui apa yang terjadi di Sarirejo apa di mana itu, di Kota Medan itu bagian dari patologi birokrasi kita. Namun itu yang tadi saya bilang, problem itu bukan hanya dari birokrasi itu sendiri, tapi menurut saya yang lebih penting selain soal aturan juga tergantung kepada pejabat pembina kepegawaian di masing-masing instansi baik di pusat maupun di daerah. Begitu Mbak
Oke, berarti saya Dayana. tangkap Bang Zul ini masalah pencegahan dan juga pengawasan begitu ya. Nah, kalau soal pencegahan sendiri kita bisa bicara soal sistem gitu, Bang. Sistem presensi saat ini kan koreksi kalau saya salah begitu ya, Bang. ASN itu bisa menggunakan fingerprint begitu ya. Nah, ini diduga bisa dimanipulasi dengan fake GPS ataupun beberapa aplikasi tambahan lainnya begitu. Adakah sebenarnya hal ini jadi atensi Komisi 2 atau mungkin ada solusi seperti apa yang teman-teman di DPR sampaikan? Karena ini mungkin viral begitu di media sosial karena Bang Riko sidak, tapi tentu ini bukan kali pertama kita menemukan fenomena serupa. Tapi kan yang bagus di Medan itu ada backup sistemnya kan Mbak Dayana. Jadi di Medan itu membuka macam saluran lah, saluran pengaduan, saluran aspirasi, dan yang lebih hebat lagi, Bung Riko responsif sebagai pejabat pembina kepegawaian. Jadi ketika ada laporan, ketika ada aspirasi itu ditindaklanjuti dengan turun ke lapangan memastikan benar enggak apa yang disampaikan oleh masyarakat tadi ternyata benar. Nah, inilah salah satu contoh dan harus kita apresiasi kinerja pejabat pembina kepegawaian. Yang penting saya titip untuk Bung Riko ini jangan sampai itu hanya sesekali dan hanya pencitraan, tapi lebih karena memang kita ingin membina birokrasi kita, ASN kita lebih baik. Gitu Mbak Dayana. Oke, berarti dibutuhkan check and balances. Nah, saya mau lempar ke Bang Riko. Bang Riko tadi disebutkan semoga ini tidak hanya di awal saja atau bahkan buruknya lagi ini hanya pencitraan begitu. Semoga tidak demikian. Tapi apa yang Anda evaluasi Bang Riko? Sistem apa yang mungkin Anda akan terapkan? Aturan tambahan seperti apa yang Anda terapkan supaya kejadian serupa tidak terjadi? Atau mungkin sudah ada sanksi pencopotan yang diberikan kepada pejabat-pejabat ataupun ASN yang memanipulasi presensi begitu? Baik, kita mengetahui ada sistem aplikasi untuk para ASN ini untuk absensi. Nah, ini juga dengan cara mengupload ataupun memfoto yang bersangkutan untuk absensi dan ada geoteknya juga. Nah, namun ini juga dimanipulasi dengan menambahkan foto yang sudah tersedia yang dilakukan oleh yang bersangkutan. Yang kami pahami ini ada foto yang berulang sehingga di sistem kita lihat bahwasanya ada foto yang berulang-berulang. Maka dari itu kami mungkin menginginkan apabila uploadan foto ini atau foto yang difoto secara langsung ada face recognition secara live sehingga tidak bisa menduplikasi foto-foto yang sebelumnya. Saya rasa dengan teknologi di zaman sekarang ini bisa kita lakukan. Nah, selanjutnya kami ingin nanti mungkin ini masih belum kami update juga, yaitu di setiap kecamatan dan kelurahan kami akan tempatkan CCTV agar nantinya kami bisa cek secara langsung ke kantor kota utama agar nantinya bisa didata bagaimana kehadiran dari para ASN kita. Mungkin itu Mbak Diana. Tapi sebenarnya aduan serupa ini hanya ada di Kelurahan Sarirejo saja atau kita bicara soal skup Kota Medan begitu ya Bang ya? Apakah sudah ada di wilayah-wilayah lainnya begitu? Baik, kita berbicara tentang ini manusia, yang kita handle itu adalah manusia. Maka dari itu pasti ada human error di antara kita semuanya. Maka dari ini kami mencurigai bahwasanya ini mungkin saja terjadi di daerah-daerah lain, di kelurahan lain ataupun di kecamatan lain. Maka dari itu kami akan mempersering seperti saran dari Bang Jul tadi bahwasanya kita hadir untuk ke kecamatan atau kelurahan, ini bagian dari perhatian kita kepada rekan-rekan ASN dan juga perhatian kita kepada masyarakat. Saya rasa mudah-mudahan ini juga menjadi cambuk bagi kami, tidak menjadi hanya sebagai pencitraan saja, tapi rutinitas oleh kami sendiri untuk mengecek secara rutin bagaimana ASN kita bekerja. Begitu Mbak Diana. Oke, saya ke Bang Zul. Bang Zul, kalau kita bahas soal ASN ini mungkin panjang kali lebar, mungkin bisa berjilid-jilid begitu ya. Tapi kita tahu betul bahwa di DPR ini ada usulan soal revisi Undang-Undang ASN. Saya mau tanya update-nya Bang, sudah sejauh mana dan titik ataupun poin-poin penting apa saja yang akan diubah dalam revisi tersebut, utamanya untuk meningkatkan kualitas ASN Indonesia demi kesejahteraan dan juga pelayanan yang lebih baik kepada masyarakat. Jadi perlu diketahui oleh publik perubahan Undang-Undang ASN Undang-Undang 20 2023 itu baru penyusunan naskah akademik dan draft RUU. Kita Komisi 2 atas dasar prolegnas prioritas 2035 memang ditugaskan melakukan inisiasi terhadap perubahan undang-undang tersebut. Nah, kita meminta
mitra kita di DPR, dalam hal ini Badan Keahlian DPR RI, untuk membantu Komisi 2 menyusun naskah akademik dan draft RUU-nya. Mereka terus mengadakan pertemuan dengan para akademisi, para praktisi, para stakeholder yang lain dari akademisi untuk melengkapi naskah akademik dan draft RUU yang sedang disiapkan. Baru sebatas itu proses yang kita lakukan, Mbak Dayana. Oke, melihat berbagai permasalahan begitu ya, atau mungkin tantangan begitu menuju ASN yang berkualitas di Indonesia tentu kan masih panjang, Bang. Tadi Anda menyebutkan sebenarnya didorong saja pemerintahnya, seperti misalnya wali kota yang seperti yang dilakukan oleh Bang Riko begitu, untuk melakukan check and balances dan juga aduan dari masyarakat. Tapi tadi Bang Riko sendiri juga menyebutkan bahwa ini sebenarnya di sistem presensi memungkinkan bahwa ada penggandaan foto begitu, Bang. Ini artinya kan ada sistem yang salah. Anda mengakui bahwa memang ada banyak sekali celah-celah untuk bisa ASN dalam tanda kutip berlaku curang, salah satunya perihal simpel, perihal sederhana, masalah presensi, begitu Bang Zul? Ya, sebenarnya teknologi pasti punya celah yang bisa dimanipulasi. Oleh karena itu tadi Bung Riko sampaikan, beliau punya banyak backup gitu ya, backup. Mungkin dari atasan juga beliau ada, dari pengaduan juga ada, dari laporan juga ada, dan lain sebagainya lah. Yang penting kita harus bisa sebagai pejabat pembina kebahagiaan itu memastikan birokrasi kita, ASN kita makin meningkat kapasitasnya, meningkat kinerjanya, meningkat produktivitasnya. Karena dengan 3 fungsi yang saya sebutkan tadi itu, Mbak Dayana, fungsi pemersatu bangsa, pelaksana kebijakan, dan pelayan masyarakat, sebenarnya wajah sehari-hari negara itu, baik buruknya negara di tengah-tengah masyarakat, di mata masyarakat, itu sangat ditentukan oleh birokrasinya, oleh ASN-nya, dan pejabat pembina kepegawaian itu cukup menentukan bagi hadirnya birokrasi yang tadi saya katakan. Dan saya apresiasi terhadap yang dilakukan oleh Bung Riko ini sebagai pemimpin baru di Kota Medan, mudah-mudahan bisa rutin, mudah-mudahan bisa meningkatkan kinerja produktivitas dari ASN khususnya di Kota Medan. Demikian Mbak Dayana. Bang Zul, sanksi seperti apa yang pas untuk bisa dalam tanda kutip menghukum ASN-ASN nakal ini? Nah, sebenarnya kita sudah punya PP ya, PP berdasarkan Undang-Undang 5/2014 tentang ASN yang masih berlaku. Undang-undang itu sudah dirubah menjadi Undang-Undang 20/2023, namun PP-nya masih tetap berlaku selama belum ada yang baru, tentang disiplin PNS, disiplin P3K. Itu ya mulai dari yang ringan, sedang, sampai berat. Mulai dari teguran, peringatan, sampai pemberhentian dan pemecatan sebenarnya. Ya, itu ada, sudah tinggal kita begitu, Bang. tegakkan saja. Oke, berarti pengawasan dan juga penegakannya yang masih kurang menurut Bang Zul. Ya, saya lebih kepada pembinaan lah, pembinaan. Ya, pengawasan sih bisa, tapi kita ini lebih ke pembinaan. Jadi kita sebagai pejabat pembina kepegawaian itu memang harus ya membangun banyak mekanisme, termasuk sistem agar ASN kita itu dari hari ke hari makin baik. Dan saya lebih kepada upaya kita, sistem itu adalah bagaimana membangun ASN itu makin meritokrasi. Dia hadir itu berdasarkan tugasnya, berdasarkan kinerjanya, berdasarkan prestasinya, berdasarkan rekam jejaknya, berdasarkan karyanya, berdasarkan kompetensi dan kapasitasnya. Bukan karena perilaku buruk yang selama ini diketahui oleh kita semua. Gitu. Kalau memang pejabat pembina kepegawaian bisa memastikan itu semua, insya Allah ASN kita itu makin baik. Kenapa? Karena mereka bisa bekerja dengan nyaman, bisa bekerja dengan tenang, ya, terlebih ketika sekarang ini kan banyak fasilitas yang sudah mereka terima sebenarnya. Ada TPP, ada Tukin, ya, termasuk ada
gaji ke-13 terus terjadi, bahkan meningkat begitu ya. Oke, baik. Tukinya Semoga juga bisa pembinaannya meningkat tidak sampai perlu sampai ke 100% barak gitu. militer begitu ya, Bang ya. Oke, itu Demikian. dari kacamata legislatif begitu ya. Saya mau terakhir ke kacamata eksekutif yang paling dekat berinteraksi dengan para ASN ini. Bang Riko, seperti apa sanksi yang paling pas menurut Anda untuk bisa memastikan kejeraan dari ASN-ASN nakal ini yang mungkin secara presensi saja tidak hadir begitu? Iya, itu kan sesuai tadi disampaikan oleh Bang Zul, sudah ada aturannya. Namun untuk menyangkut yang di Sarirejo, kami sedang cek berapa hari sebenarnya yang bersangkutan ini membolos ataupun terlambat ataupun memanipulasi absensi tersebut. Nah, ini kan sudah ada aturannya, mulai dari 3 hari sampai 10 hari, 11 hari sampai 20 hari, apakah sampai di atas 28 hari. Nah, ini kan ada aturan-aturannya. Jadi kami akan mengacu kepada aturan-aturan yang diberikan pemerintah. Itu aja sih. Perlukah sanksi sosial juga, Bang, terakhir? Saya rasa untuk seperti ini sudah menjadi salah satu perhatian, dan juga kami di pemerintah Kota Medan akan lakukan pembinaan lebih baik lagi, dan tentunya pasti harus ada sanksi yang tegas kepada yang melanggar. Baik, terima kasih atas waktunya dua narasumber saya pada malam hari ini. Ada Wali Kota Medan, Bang Riko Was, dan juga ada Wakil Ketua Komisi 2 DPR RI, Bang Zulfikar Arsyad. Terima kasih banyak, Bapak-Bapak. Selamat malam. Terima kasih, sehat walafiat. Bang Riko, Terima kasih, Bung Riko, Bang Jul. selamat memimpin Kota Medan. Semoga Siap, sukses. izin.